Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bertemu dengan kami di Gideons. Pada kesempatan ini mungkin saudara mendengarnya di pagi hari atau di siang hari, bahkan di sore hari, dan bahkan di malam hari. Di Gideons kembali menyapa saudara-saudari dimanapun berada dalam renungan harian Kristen di Gideons. Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di Gideons percaya bahwa saudara terkasih di dalam perlindungan Tuhan, kasih Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa boleh memberkati hidup kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami begitu bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Dan saudara-saudari kami, Engkau pelihara hidup mereka. Engkau Tuhan senantiasa perhatikan mereka. Banyak Tuhan pergumulan rintangan boleh kami alami ya Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Satu hal yang kami percaya, ketika kami ada di dalam Engkau, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Apa yang baik, saat ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan lewat renungan disampaikan oleh The Gideons. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang boleh menonton setiap video kami. Tuhan yang bekerja di hati mereka, ya Tuhan, mereka dapat renungkan siang dan malam agar bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam hidup mereka, terlebih dalam sekeliling dan dimanapun mereka berada. Jadi saksi-Mu Tuhan, Bapa yang baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Gideon siap menyampaikan, saudara-saudari kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, saya rindu kita angkat pujian. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Dari Rev saja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa itu juga menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara. Tema renungan saat ini adalah berfoya-foya dalam kemewahan dilarang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus, kita boleh ambil Alkitab kita membaca firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 5. Yakobus 5 ayat 5. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Saya bacakan kembali. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus, dalam hal firman Tuhan yang boleh kita bacakan tadi, banyak orang Kristen salah boleh menafsirkan ayat tersebut. Kadangkala kita berpikir sebagai orang Kristen tidak boleh kaya atau hidup mewah, sebab kemewahan identik dengan keduniawian, Bapak Ibu Saudara, dan tidak rohani. Perhatikan ini. Tuhan berkata, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Garis bawahi. Jadi hidup berfoya-foya dalam kemewahan itulah yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebagaimana dilakukan anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang.
di mana ia menjual seluruh bagiannya atau harta itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Dengan apa saudara? Dengan hidup berfoya-foya. Boleh dibaca dalam Lukas 15 ayat 13. Berfoya-foya Bapak Ibu Saudara berarti di sana apa? Menghambur-hamburkan uang, atau harta demi harta hilang demi memuaskan keinginan dagingnya, hawa nafsu di sana Bapak Ibu Saudara. Namun bila kemewahan kita, kemewahan Bapak Ibu Saudara digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak salah. Banyak tokoh Alkitab diberkati secara melimpah oleh Tuhan, tapi hidup mereka tetap sesuai firman Tuhan, takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka mempergunakan harta kekayaannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sejalan dengan tuntunan firman Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 9 juga berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Peringatan untuk tidak berfoya-foya dalam kemewahan tidak terbatas Bapak Ibu Saudara, dalam lingkup yang sempit, termasuk juga perbuatan kejam atau perlakuan tidak adil terhadap orang benar yang tidak berdaya. Yakobus memperingatkan orang kaya agar mereka tidak berlaku semena-mena. Di dalam Yakobus 5 ayat 6, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus, bukankah banyak orang kaya memperdaya dan membunuh orang benar yang lemah keadaan ekonominya? Mereka menjalankan bisnis dengan sangat licik, sehingga orang-orang lemah terpaksa menyetujui persyaratan bisnis yang kecil dan licik itu. Para pengusaha atau bos perusahaan yang menekan karyawannya begitu rupa, seperti kerja paksa dalam hal upah ataupun gaji, juga termasuk foya-foya dalam kemewahannya tanpa rasa belas kasihan. Ada perusahaan yang tidak hidup penghitungan gajinya, overtime-nya. Aturannya 8 jam kerja atau 9 jam kerja, mungkin dibuat 12 jam kerja. Mungkin di perusahaan lain itu sudah overtime. Seperti terpaksa, seperti dipaksa. Bila mereka tidak segera bertobat, kekayaannya akan habis terbakar api. Jika Bapak Ibu Saudara tidak bertobat dari bisnis yang kecil licik, yang memberdayakan orang-orang lemah, yang memaksa orang-orang lemah, kekayaan akan habis terbakar api. Berfoya-foya dalam kemewahan. Jika engkau memiliki harta, jika engkau memiliki gaji, tidak usah dulu harta kaya, gaji saja. Gaji tetap 4 juta per bulan, 5 juta per bulan. Kamu mungkin masih kontrak 2 tahun, 1 tahun. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak usah dulu berkata kaya. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kau lakukan. Mungkin dari gajimu, untuk perpuluhanmu kah itu, untuk persembahanmu kah itu, untuk salam kasihmu kah itu, untuk membantu orang-orang, anak-anak Tuhan, atau orang-orang di sekitarmu kah itu. Atau mungkin engkau pergunakannya dengan baik, tidak membelikan sesuatu barang yang tidak bermanfaat, yang mungkin tidak engkau butuhkan, tapi engkau beli biar terlihat wow. Pergunakan dengan baik. Jika engkau orang kaya, engkau memiliki kekayaan, pergunakan dengan baik kekayaanmu. Kau bisa menyumbangkan sesuatu hal ke dalam gereja, atau mungkin gerejamu belum ada musik, bisa kau menjadi berkat bagaimanapun. Apa saja yang ingin kau lakukan yang menjadi berkat, pergunakan kekayaanmu. Bapak terkasih Tuhan Yesus, ya, pergunakan dengan baik. Atau mungkin membantu keluargamu yang kekurangan, yang lemah, orang-orang lemah dalam gereja, dalam persekutuan, dan dimanapun engkau berada, bermasyarakat. Menjadi berkat buat mereka, menjadi terang bagi mereka. Jadilah lilin yang kecil mungkin menurut ukuran dunia, tapi berdampak, menerangi setiap sudut-sudut ruangan. Ada dampak seperti garam yang memberikan rasa. Demikianlah engkau
segala kekayaan yang kau peroleh dari Tuhan, gajimu, apapun itu, usaha pekerjaanmu, harus kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yes, berubah, bertobat. Kita lakukan yang terbaik, kesempatan yang Tuhan berikan, kita pergunakan dengan baik. Katakan yes, amin. Saya akan belajar, saya akan mulai. Katakan yes, amin. Demikian renungan saat ini. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami belajar bahwa segala kekayaan yang kami peroleh yang dari Tuhan haruslah kami kembalikan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ada rasa belas kasih dalam hidup kami untuk menolong orang-orang lemah, untuk berbagi kepada orang-orang lemah, untuk memberkati orang-orang dalam persekutuan, dalam gereja, dalam lingkungan kami, keluarga kami. Mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan dengan baik, dengan hal-hal positif, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, mereka menjadi dampak, menjadi terang, menjadi garam yang dapat dirasakan oleh sekitar kami, oleh lingkungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajar kami dapat berlatih, kami dapat hidup untuk boleh belajar melakukannya. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat Tuhan yang Kau sediakan, telah Kau rancangkan bagi kami. Kau berkati setiap Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan renungan ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk boleh mengerti tentang renungan ini, agar kami Tuhan menjadi pelaku, bukan hanya pendengar, bukan hanya melihat, tapi menjadi pelaku, agar kami benar-benar menjadi dampak, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada, menjadi rasa yang luar biasa yang dapat dinikmati. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia nama Tuhan, kalau sampai selama-lamanya. Haleluya. Maka sebentar lagi Tuhan kami mau tidur, dalam pembaringan kami Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau senantiasa menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Dalam pembaringan kami Tuhan, dalam kediaman kami, tangan Tuhan yang boleh memberkati kami, menjauhkan kami, menghalau kami dari sakit penyakit, dari malapetaka, dalam nama Tuhan Yesus. Esok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan pengucapan syukur pada Kristus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang luar biasa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.